Iya, iya, Lupa iya. lagi tuh. Lupa Belasan lagi dok. ya. Iya, iya, iya. Belasan ya. Kalau saya sekitar berapa saya? Nggak ada SG-nya belum ya? Belum ada kayaknya Iya, ya. iya, iya. Belum ada ya. Belum ada SSG-nya. Cikal bakal calon SSG. Jadi sahabat-sahabat semua, kita dianugerahi suatu organ yang namanya jantung. Jantung itu dibentuk sejak awal pembentukan manusia. Jantung itu, bakal calon jantung itu mulai berdenyut sejak kita nih berada 4 minggu di dalam kandungan. Artinya ketika 4 minggu di dalam kandungan sampai saat ini jantung itu nggak pernah berhenti, nggak pernah minta cuti dan nggak pernah rehat. Walaupun manusianya tidur, walaupun manusianya pingsan, tetapi jantungnya tetap berdenyut ya. Untuk apa jantung itu berdenyut? Untuk mengirimkan berbagai macam pasokan udara, oksigen gitu ya. Kemudian pasokan makanan supaya setiap sel yang ada dalam tubuh kita yang berjumlah kurang lebih 87 triliun itu kebagian udara, kebagian makanan berupa nutrisi, dan kebagian pasukan untuk mengangkut sampah-sampah sisa metabolisme yang telah dihasilkan oleh proses ketika tiap memasak, begitu ya. Nah, mudah-mudahan ini sebagai gambaran. Silakan Dokter Arif, gimana nih Dokter Arif jantung kita ini? Apakah jantung kita ini dari sejak kecil itu pernah rehat, pernah cuti gitu Dokter Arif? Kan Dokter Arif dokter jantung. Siapa tahu ngintip gitu ya. Oh ternyata dok pernah cuti atau gimana? Silakan Dokter Arif. Iya, sebelumnya terima kasih Dr. Asep, Pak Tunun Pisan. Alhamdulillah, kan semua saya diberikan kesempatan untuk bisa sharing di sini. Terima kasih juga dokter atas perkenalannya. Alhamdulillah. Saya tadi ada juga nyiapin slide, dokter. Upami Ya, mangga silakan Dokter Arif, silakan. Tentang jantung kan Dokter Arif ya? Ya, silakan Dokter Arif. Apakah sudah terlihat dokter? Sudah nampak Dokter Arif. Ya, oke. Ya, rekan-rekan sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sroli Sodri wa Isri Amli Waludatam Bisani FKU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi topik pagi ini kita akan berdiskusi atau ngobrol bareng mengenai penyakit aterosklerosis atau penyakit penyumbatan di arteri koroner, atau kalau yang masyarakat biasa bilang itu adalah penyakit jantung koroner ya dok. Ya, gitu. Ya. Jantung memang arteri koroner ya. Arteri koroner itu apa Dokter Arif? Biar penyakit paham nih. arteri koroner. Jadi di jantung itu kita punya 3 arteri koroner yang utama dokter. Ya. Jadi Jadi jantung itu juga dikasih makan ya. Otot-otot jantung itu dikasih makan. Nah, yang ngirim makanan ke otot-otot jantung itu yang disebut arteri koroner itu ya. Jadi kalau misalnya ngasih makan jantungnya itu ternyata tersumbat, berarti makanan untuk jantung juga terhambat gitu ya. Dan akibatnya betul dokter, tadi dokter sebut jantung kan ya itu subhanallah nggak pernah berhenti gitu dari kecil, itu dari pertama kali jantung itu terbentuk sejak fase embriologi gitu ya, di fase janin gitu di dalam perut ibu, itu nggak pernah berhenti dokter. Jadi memang sampai organ yang memang sangat konsisten, selalu bergerak, selalu dinamis, selalu istiqomah gitu ya, fokus, konsisten dalam fungsinya, yaitu mengalirkan pembuluh darah ke seluruh tubuh gitu. Iya. Nah itu yang luar biasanya. Ini juga sebenarnya yang membuat saya tertarik dok di awalnya kenapa pengen ngambil jantung gitu. Iya, sekarang udah diambil jantungnya ya. Tapi alhamdulillah. Jantungnya udah diambil. Ya. Jadi nggak pernah berhenti tuh ikhwan akhwat sekalian mengirimkan berbagai macam nutrisi begitu ya, oksigen dan sebagainya. Oh ini selang apa paralon?
Nah, ini kalau misal kita lihat di sini, ini gambaran pembuluh darah yang normal ya, Dok. Gitu. Jadi Ya, di jadi sebelah kirinya, mohon. nggak ada lemak-lemaknya gitu di dalamnya ya. Iya, iya, iya. Jadi di yang apa? Kalau saya lihat di sini, nah ini darah yang pembuluh darah yang normal, dan ini gambaran sederhana ya, Dok ya. Iya, iya. Di mana pembuluh darah terdapat pengendapan dari lemak atau yang kita sebut plak gitu. Jadi plak atherosclerosis terdiri dari lemak, dan juga bisa juga bercampur dengan kalsium sebenarnya gitu. Iya, iya. Jadi Nah, keras ya, Dokter Arif ya. mohon dokter. Nah, Jadi tidak mudah untuk prosesnya dilepaskan. mohon. Jadi sebenarnya proses dalam pembentukan lemak ini teh sebenarnya dari sejak kecil dokter sebenarnya teh terjadi tuh gitu. Jadi kalau kita lihat Maksudnya di sini ya, usia berapa kira Dokter Arif? nah dari data ya dok ya, itu dari umur 3 sampai 5 tahun itu sudah terbentuk sebenarnya dokter. Oh, sudah terbentuk. Proses Padahal kan kalau anak kecil mah kan kita anjurkan ya untuk makan lemak, ya, protein, untuk pertumbuhan betul, gitu ya. Nah, betul, bagaimana nih anak kecil biar kebutuhan makan lemaknya tinggi, mohon. terpenuhi, protein terpenuhi, tapi tidak ngendap di sini Dokter Arif nih. Ya, jadi sebenarnya ada kan sekarang karena kemajuan teknologi ya dok ya, gitu ilmu teh berkembang gitu. Nah ada satu patokan dok di anak kecil itu yang memang sekarang dipakai ya dok ya, yaitu obesitas pada anak-anak dok gitu. Benar-benar kan kita juga lihat ya, anak-anak nggak Mohon. montok begitu. Kadang-kadang orang tuanya bangga loh Dokter Arif. Iya Oh, gitu. sampai gemuk Padahal itu banget. kan Nah, kadang-kadang saya jadi menderita kalau nyunatnya itu kan susah. Nyunat anak gemuk itu. Jadi mohon. artinya walaupun anak itu berat badan ya, berat badan Iya, harus berat badan ideal gitu Dokter betul, Arif ya, betul, biar betul, tidak berinvestasi untuk betul, penyakit jantung di kemudian harinya betul, ya. betul, Ya, betul. tuh. Saya juga baru tahu tuh dari anak-anak, saudara-saudara semua. Iya, Ya, mangga Dokter jadi Arif lanjutkan. iya terima kasih dok. Jadi memang proses ini tuh berlangsung dari sejak awal ya dok ya, dari usia muda Hmm. gitu, dan Hmm. dia berkembang sampai ke remaja dan juga dewasa muda dan akhirnya dewasa di dekade ketiga keempat. Yang menariknya dok dari data dan juga pengalaman itu orang yang terkena problem sumbatan dok yang kayak seperti di daerah ini kan disebutnya adulthood ke old age, berarti dekade ke tiga, keempat, kelima ya dok ya. Hmm. Sekarang tuh bergeser dok gitu. Pasien-pasien itu lebih banyak sekarang yang terkena serangan jantung atau problem penyempitan ini atau penyakit Ya. coronary artery disease itu justru di dekade kedua, dekade ketiga dok gitu. Di usia 20-30 tahunan begitu Dokter Arif. Mohon. Iya, Jadi saya pernah dapat pasien yang paling muda itu di umur 28, 29 gitu. 29 tahun ya. Iya, Orang rata-rata itu tuanya di juga umur tetap nggak 30. nggak berkurang begitu ya. Resiko untuk orang tua cuma nambah gitu, nambah Iya, muda, nambah banyak. benar dokter. Jadi kalau yang di orang-orang di pasien di dewasa sekitar dekade keempat gitu tetap banyak gitu. Hmm. Cuma sekarang presentasi yang di umur 30-an awal teh justru Ikutan nambah. nambah dokter Iya, gitu. iya, iya. Nah ini Iya. kan memang agak berbeda dengan waktu 20-30 tahun ke belakang ya dok ya gitu. 20-30 tahun ke belakang mungkin banyaknya dekade 4 ke atas gitu, jadi umur Ya. 40-an ke atas gitu. Rata-rata penyakit jantung itu rata-rata milik 40 tahun ke atas gitu ya. Yang 20 ke bawah kayak saya itu agak jarang gitu ya, Dokter Arif ya. Ya, 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 ya. Nah, Dokter Arif, kalau lihat kayak gini kan ngeri nih. Makin lama Iya, dok. tebal. Nah, ada nggak sebetulnya untuk membersihkannya, Dokter Arif? Iya, Ya, ini kan betul berkurang. dokter. Jadi ini pertanyaannya pertanyaan yang memang kalau kita bilang itu adalah $1 million question ya dok ya. Jadi pertanyaan yang sangat penting gitu. Nah, bagaimana sih kita
bisa mencegah gitu. Nah, Ya, kalau kita lihat di sini kan kejadian-kejadian ini teh sering terjadi di umur tadi yang kita diskusikan di 20-30-an, sekarang udah lumayan ada ya dok ya gitu. Jadi gejalanya teh nyeri dada gitu ya, atau dadanya seperti ditekan benda berat gitu. Dan waktu datang ke emergency atau UGD itu jelas gitu, jelas pisan di EKG-nya tuh gambaran yang menunjukkan memang ini tuh suatu penyumbatan total gitu. Jadi Atau nyeri itu kalau ada sumbatan total. Mohon dokter, mohon. Kalau misalnya belum nyumbat, itu tanda-tandanya ada nggak? Misalnya ada dok, kerak-keraknya begini ya, tapi belum menyumbat, supaya kan kita lebih waspada. Mohon. Jadi kadang-kadang dok ya, sumbatan kayak yang di tengah ini, di pembuluh darah yang bawah tengah ini kan dia masih setengah, masih ada ya dok ya, gitu. Betul. Nah, kadang-kadang untuk orang-orang yang pasien seperti ini tuh, ini karena arteri itu kan sifatnya dia elastis ya dok, jadi bisa mengecil, bisa melebar, benar. Betul. Nah, kadang kalau misalnya pasien itu sedang dalam keadaan emosional atau melakukan aktivitas yang lumayan cukup berat gitu, atau kecapean gitu ya dok ya, terlalu exhausted gitu, si pembuluh darah ini tuh bisa mengecil gitu ya, menyempit, tapi karena sudah ada lemaknya tas air gitu ya, jadi itu ini kan udara jadi menyumbat. Nah, sumbat gitu ya. Mohon gitu. Nah, biasanya orang yang seperti ini tuh dia kerasa nyeri ya dok, itu nyeri dada, tapi nanti pas istirahatnya mendingan gitu. Nah, ini aja kita perdalamnya dokter Arif ya. Jadi supaya nggak dibawa ke EGD duluan. Jadi tandanya. Nah, aktivitas apa saja kira-kira dokter Arif yang sekiranya itu bisa menjadi petanda nih bahwa sebetulnya ada sumbatan tapi belum total. Sehingga kan kita masih keburu tuh untuk diperiksa kalau mau, tapi kadang-kadang suka ada, wah takut ketahuan dok. Kan nggak gitu kan ya. Benar. Nah, jadi gejalanya itu ketika aktivitas ya dokter Arif ya. Aktivitas yang kayak gimana tuh biasanya dokter Arif? Ringan, sedang, jadi berat? sebenarnya kalau gejala yang yang akut kan dia aktivitas atau istirahat mah bisa terasa ya dok ya, sakit gitu. Tapi kalau yang masih penyumbatan yang kayak setengah seperti ini, jadi biasanya kalau yang parah istirahat sekalipun, mohon jadi dia nggak terlalu lama dok. Jadi waktu dia istirahat, gejala tuh berkurang gitu. Terus biasanya tuh gejalanya tuh khas ya dok. Jadi kayak seperti nyeri dada sebelah kiri, terus dia menembus ke belakang, terus menjalar ke leher, ke lengan kiri kayak gitu. Nah ini juga khas ya dok ya untuk ini, dan juga kalau disertai dengan ada keringat dingin, terus dia itu mual muntah juga bisa gitu. Pusing, pingsan, dada berdebar. Nah, itu juga khas sekali dok untuk gejala memang penyumbatan jantung koroner, arteri jantung koroner. Tapi kalau istirahat biasanya berkurang itu ya. Kalau yang berkurang, mohon. Pembuluh darahnya kembali melebar. Baik. Mohon. Semua MK pagi yang ada menyimak pada pagi hari ini. Jadi, ketika ada gejala-gejala yang ringan, yang menunjukkan itu adanya penyempitan dalam pembuluh darah di jantung, belum ada penyumbatan total, itulah harusnya kita itu mulai melakukan intervensi teman-teman semua. Ketika misalnya capek, ada nyeri dada di sebelah kiri, nembus belakang, jangan dianggap pegelinu, salah urat. Menyalar misal ke leher, jangan dianggap ini, wah ini kayaknya masalah posisi tidur, menjalar misal lagi ke lengan, ini kayaknya mah kemarin habis push up nih, keberatan. Jangan beranggapan itu dulu sebelum terbukti bahwa memang bukan karena penyakit jantung. Jadi baiknya di sini dulu ya. Jadi jangan sampai nanti ke bawah nyerinya terus-menerus, baik istirahat ataupun exercise tetap ada. Jangan sampai nyerinya itu karena sumbatannya itu sudah total gitu ya. Betul. Baik, Dokter Arif. Itu kan gejala nih dari Dokter Arif nih. Bisa nggak Dokter Arif sebelum timbulnya gejala nih, sebelum timbul, biar kita tahu nih. Biar kita waspada, sebelum timbulnya gejala, bisa nggak kita tahu?
Ya, jadi benar dok. Jadi memang yang harus kita fokuskan adalah itu primary prevention ya dok ya. Jadi Betul, pencegahan primer. Pencegahan primer itu adalah sebelum penyakit itu terjadi gitu. Nah, Ya, ya, ada ya. dok kita tuh diberikan istilahnya tanda-tanda dok ya, atau kita bisa berpikir bahwa ini punya faktor resiko di mana akan terjadi kemungkinan serangan Ya, ya, jantung ya, atau ya. problem jantung di kemudian Ya, hari ya, gitu. ya. Jadi ada yang klasik dok, ada yang klasik gitu ya. Jadi dan yang non klasik gitu. Mhm. Nah kalau yang klasik itu ada kita diberikan beberapa variabel yang menjadi faktor resiko dokter Ya, gitu. jadi kalau ada Yang faktor pertama, kemungkinan mereka punya risiko ya, mohon. jantung. Jadi kalau misalnya gitu, seandainya sobat-sobat MQ gitu ya, atau rekan-rekan sekalian mempunyai beberapa faktor resiko yang ada di sini seperti diabetes, Iya, kemudian tekanan darah yang tinggi, dokter. ya. Maksudnya yang tinggi Berapa itu nih? ada 140, 160 biasanya? 140 gitu. Jadi Di atas sistoliknya di 140 atas ya. 140, diastolnya di atas 190. Terus kemudian overweight ya dok ya, gitu. Terutama itu di atas berat badan atau BMI yang di atas 30 gitu. Terus kemudian kolesterol yang tinggi, kebiasaan dia merokok, dan Ya. juga mempunyai riwayat keluarga yang memang baik itu saudara kandung atau orang tua tuh mempunyai penyakit jantung atau serangan jantung pada usia muda. Kalau wanita itu di bawah 45, kalau laki-laki itu dia di bawah 55 tahun. Nah, itu jadi masuk faktor resiko Ya. gitu. Jadi Dan bagi ibu bapak yang punya tabungan seperti ini nih, tabungan gula, tabungan darah tinggi, tabungan rokok, kan banyak yang nabung rokok itu istiqomah kecil, Dr. Arif. Jadi mohon walaupun dok. keadaan sulit, tetap dia istiqomah gitu ya untuk nabung rokok. Gitu ya. Nah, bagi Mohon. yang mager sehingga berat badannya itu bengkak, bengkaknya itu ke depan, kayak perut saya nih. Bengkaknya ke depan. Ini juga Mohon. waspada, teman-teman. Nah, bagi penggemar-penggemar makanan berlemak nih, ini artinya makin Iya. banyak nih tabungan kayak gini nih. Berarti makin mempertinggi kemungkinan tersumbatnya pembuluh darah Iya. di jantung. Betul, betul. Jadi, faktor inilah yang teman-teman harus cari. Dok, kok harus dicari? Iya. Ada enggak diabetes? Oh, takut ketahuan, Dok. Kalau ketahuan kan nanti suntik insulin. Bagus ketahuan. Artinya ketika ketahuan kita bisa waspada. Betul, dokter. Iya. Silakan Dokter Arif. Betul. Jadi, nah ini sangat penting dok. Jadi pertama itu adalah kita melihat nih dok, apakah pasien ini itu punya resiko dan harus aware nih dok. Jadi Ya. makanya medical check up atau di umur 30 itu sebenarnya penting ya dok ya untuk melihat apakah kita punya problem gula, tekanan darah, Ya. terus kolesterol, Ya. dan juga berat badan. Nah, ini yang klasik, dok. Yang Ya. menariknya sekarang itu berkembang ya, dok ya, banyak penelitian di yang non-klasikal gitu. Jadi banyak penelitian itu fokus sekarang mengenai sedentary life atau yang tidak aktif atau kurang aktif, diet yang tidak sehat dengan faktor stres, dokter. Ya, ini yang kekinian, teman-teman. Kalau tadi ya, yang lama, nih yang kekinian nih. Ini juga tabungan baru nih, jenis baru tabungan ya. Iya. Nah, hubungan dari ketiga variabel yang ini, dok, atau ketiga faktor ini adalah di faktor inflamasi atau peradangan, dokter. Oh, adanya peradangan pembuluh darahnya itu ya. Jadi ada yang menarik, dok. Di kardio itu ada namanya Profesor Peter Libby. Nah, Peter Libby itu ibaratnya kayak gurunya kita dok ya gitu di kardio teh gitu. Jadi kayak dewanya, salah satu kardiologis, beliau peneliti juga, fokus di aterosklerosis. Nah, itu ada review yang terbaru, itu bagus sekali di 2021 Februari. Jadi dulu berpikir kan seperti yang di slide awal kan, kita berpikir bahwa penyakit
arteri jantung koroner itu Ya. penyumbatannya atau aterosklerosis kan semuanya pivotnya atau bertitik pusat di kolesterol ya dok ya. Ya, Jadi ya. ini mah Ya, problem jadi kolesterol itu gitu. kolesterol umumnya ya. Mohon, Makanya tapi itu. ternyata dok gitu setelah diteliti selama 20 tahun ya dok ya, Ya. dan dikumpulkan datanya, memang betul. Jadi faktor kolesterol itu menjadi salah satu faktor yang utama tetap ditambah adanya problem diabetes tadi, ditambah tadi ada tekanan darah tinggi Ya. yang menyebabkan si sel endotelnya teh rusak, jadi gampang masuk Endotel itu gitu. sel di dalam pembuluh darah yang Dalam pembuluh berkontak darah, dengan darah, itu tuh teman-teman ya. barrier dok. Jadi sel endotel itu sebagai fungsi sebagai barrier. Kalau endotelnya Jadi sebagai bagus, pelindung gampang teman-teman ya. lindung, mohon. Kalau endotelnya bagus, tes sebenarnya si kolesterol itu tuh sulit bisa masuk ke dalam Nempel gitu ya. darah gitu, lapisannya, mohon. Hmm. Tapi karena ada tekanan darah tinggi menyebabkan adanya disfungsi dari sel endotel sehingga mudah Ya. kolesterol itu Pas masuk ke gitu ya, dalam. lecet begitu ya. Nah, kalau Mohon, sebenarnya terjebak mohon, gitu ya, nempel. mohon. Nah, ini teh kan pakem yang memang dipahami sekian puluh tahun ke Ya. belakang, dan ternyata sekarang ini banyak yang jadi istilahnya bukan hanya itu saja, tapi ada lagi yang sama-sama pentingnya adalah namanya faktor inflamasi, dok, itu peradangan. Ada radang gitu ya di di apa namanya sel-sel Sel endotel dalam tadi, pembuluh darah gitu. tadi ya. Mohon, Arif gitu. punten, bisa balik lagi nggak ke yang slide awal biar Ya, tahu teman-teman sel endotel iya. apa? Yang ada gambar pembuluh Nah, darah. ini. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi yang di intima, dok, di tunika intima Ya. ini tempat sel endotel, dokter. Ya, jadi sel yang bagian terdalam yang kontak langsung dengan aliran darah gitu ya teman-teman ya. Persis, dok. Fungsinya sel endotel ini sangat penting, dok. Jadi bukan hanya sebagai pelindung, tapi sebagai regulator komunikasi, dok, antar sel gitu. Oh iya. Bahkan sekarang sel endotel ini dipertimbangkan sebagai organ baru, dok, gitu. Jadi kalau kita tahu kan organ itu kan otak, jantung, ginjal, liver gitu, gitu. Batas 26 organ paru, aja ya. Mohon gitu. Sekarang ada nama endotel lagi. ini endotel di pembuluh darah manapun gitu ya. Di pembuluh darah manapun, dokter, benar gitu. Jadi jadi yang menariknya kan di sini seperti lapisannya tipis ya, dok ya. Dan ini kan ada di seluruh tubuh. Fungsinya itu memang untuk regulasi dan komunikasi antar sel gitu. Masya Allah, Allah menciptakan sel endotel ini tanpa kita tahu, tanpa kita minta, dan Allah memeliharanya secara terus-menerus tanpa kita tahu di mana yang rusak tuh, Masya Allah. Jadi endotel kita sendiri nggak tahu jumlahnya berapa ya. Saya juga sebenarnya tahu jumlah endotel kita ada berapa. Dan saya juga nggak tahu jadwal diganti. Kan ini diganti terus, Dokter Arif ya. Mohon, dokter. Dan ini juga jadi fokus penelitian saya, dok, di Eropa itu. Jadi saya salah satu fokusnya adalah di stem cell endotel, dokter, gitu. Kenapa saya fokus di sini? Karena ternyata stem cell endotel ini atau sel endotel yang nanti jadi dewasa jadi sel endotel itu mempunyai peranan yang luar biasa, dok. Jadi betul-betul regulator, malah justru kalau kita analogikan itu, kita berpikir kan pemerintahan kita tuh ada di otak ya, dok ya, gitu. Ternyata di sebenarnya di tubuh kita itu fungsi endotel itu jauh lebih kompleks, jauh lebih sibuk daripada ada yang di otak, dok, gitu. Oh, mungkin ini pemerintahan daerah, Dokter Arif. Mohon, gitu. Jadi artinya teman-teman, yang ngatur itu bukan hanya di tingkat otak, tetapi ada juga yang lebih rumit. Di antaranya di sel pembuluh darah yang ada di manapun ya. Dokter Arif jangan terlalu tinggi ilmunya. Dokter Arif kan ilmunya Eropaan. Nah, sekarang kita yang praktis-praktisnya aja dulu ya. Nanti kita simpan teman-teman. Kita simpan tentang endotel ya. Punten jadi saya ini. Maka Dokter Arif. Kita kembali lagi ya, dok ya. Kembali lagi nih. Dari makan, dari stres, dan dari ini mager nih kelakuan nih. Tadi ya. Mohon.
Jadi menarik dok. Jadi memang Profesor Peter Libby ini dia mengemukakan di papernya ini bahwa sekarang sudah ada pergeseran. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah yang menyebabkan peradangan ini dok di sel lapisan endotel tadi gitu. Nah, Jadi kenapa endotel ternyata radang begitu ya, sehingga menjadi mohon keras, bisa menjadi jebakan, bisa menjadi mohon bengkak gitu ya. iya dok gitu. Dan contohnya tadi physical inactivity itu justru bisa membuat si sel kita itu stres dok gitu. Oh, jadi kalau jarang gerak, jarang Mohon. olahraga atau mager, Mm-mm. kerjanya olahraganya digantikan oleh jari, telunjuk, jempol gitu ya. Dengan olahraga yang jaraknya itu cuma beberapa senti di layar Iya, HP begitu ya. Nah, iya, ini bonusnya kali ya. iya dok Ya. gitu. Jadi ada molekul di dalam tubuh itu yang diproduksi yang menyebabkan peradangan atau namanya molekul Ya, inflamasi. Dan walaupun ini juga inflamasi begitu ya. mohon ini juga diproduksi ketika kita makan yang tidak sehat gitu. Nah, makan Oh, makanan yang tidak sehat ini teh sayangnya dok di hmm. wilayah Asia Tenggara itu hampir 70-80% dok makanannya. Konsumsi kayak gini ya, Iya, termasuk tadi iya, malam saya juga ini Dokter Arif, gitu. waduh, obat ini mah ya. Kayak Eh, gitu. Nah, baik. nanti mungkin boleh kita diskusi kalau ada pertanyaan ya dok ya, makanan apa aja Makanannya apa gitu. aja begitu ya. Nanti Iya, teman-teman coba yang kita kupas mohon. ya. Olahraga apa yang sekiranya itu Iya, mempunyai apa namanya mempunyai manfaat untuk mengurangi iya, peradangan gitu ya. Dan betul. berapa jam kita boleh lihat Iya, nanti olahraga. ada di slide-nya dok. Mm-mm. Justru olahraga juga harus hati-hati loh dok. Itu Ya. olahraga itu ya ada paper yang bagus nih dok di 2021 publish. Hmm. Ternyata olahraga yang berlebihan itu justru mengakselerasi proses aterosklerosis dok. Ah, Gitu, jadi gitu. Nanti berlebihan saya itu kasih lihat ternyata di bahaya slide begitu ya. berikutnya. Iya, Kurang juga bahaya. iya, Nah, mana yang berlebihan juga benar? bahaya. Oke, Iya, di benar. akhir ya, Dokter Arif ya. Kita Iya, simpan. nanti saya ada di slide setelah Ah, ini. Nah, saya juga ingin dok ya menitik beratkan di mental health ya dok ya. Jadi di stres hmm. ini. Ya, Nah, ya. ini tuh sekarang banyak dok paper yang bermunculan dan juga jadi guideline gitu dok ya di salah satu hot topic di European Society of Cardiology dan American Heart Association bahwa stres ini itu juga sama dok. Jadi bisa menyebabkan problematik gitu dok di level sel sehingga terjadi peradangan dan proses aterosklerosis itu menjadi jauh lebih cepat terjadi gitu. Punten dokter Asep di mute ini suaranya Ya, di jadi mute ketika ya. stres ya, Ya. Dokter Arif ya, Iya, maka selnya pun ikut stres. betul dokter, Yang di betul, endotel juga ikut stres sehingga timbul betul dok, radang. betul. Ya, 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 ya. Lanjut, Nah, Dokter Arif, Bang. saya mau cerita sedikit tentang sel yang stres ya dok ya. Ya, Jadi waktu saya di Eropa itu kan saya banyak bekerja dengan sel ya dok ya, gitu dengan eksperimen di level sel atau in vitro dan juga in vivo. Nah, saya banyak bekerja dengan stem cell. Ini menarik dok, tetapi memang kalau dilihat dari level of evidence-nya rendah. Kenapa? Karena ini eksperimen pribadi, jadi hanya bisa dipakai ya. untuk istilahnya hikmah saya sendiri ya dok ya gitu. Tapi menurut saya untuk kita, menurut saya pribadi ini penting untuk di-share. Jadi saya pernah dok melakukan eksperimen dan ini saya record dok gitu. Saya rekam, tetapi tidak bisa dipublish karena membutuhkan modalitas yang cukup kompleks dan dananya cukup tinggi. Jadi ini hanya eksperimen iseng-iseng di luar eksperimen yang proyek utama saya. Eksperimennya apa dok? Tentang stres dok. Jadi Ya, gimana tuh? tentang sel. Jadi saya mengembangkan stem cell dalam petri dish. Ini ada 3 grup dok. Jadi yang pertama itu
satu Petri dish yang berisi Jadi satu cawan sekitar Petri, satu kotak gitu, satu satu lingkaran ya. jadi sel itu saya kembang biakan di dalam Petri dish dan kita kasih nutrisi ya dok ya gitu Ya. dalam 3 grup ini. Tapi yang satu grup ini saya berikan paparan musik dan itu kata-katanya destruktif dok Oh, gitu. kamu jelek, kamu jahat, kamu buruk. Iya gitu. Jadi kata-kata yang memang destruktif kan banyak ada lagu-lagu seperti itu dok ya, punk Oh iya metal iya kayak gitu, iya. keras lah gitu. Nah itu saya kasih seperti itu. Grup yang kedua itu saya bedakan dok. Jadi satu yang kita kasih murotal, saya kasih murotal, tapi Masya yang Allah. saya sih waktu itu eksperimennya surat Ar-Rahman ya dok ya, karena saya berpikir sederhana, surat Ar-Rahman itu adalah surat yang memang mengingatkan kita untuk bersyukur ya dok ya, Ya, seperti ya. itu. Yang ketiga itu tidak saya berikan apa-apa sebagai Kontrol kontrol gitu ya. gitu. Masya Nah, Allah. ini saya ikuti mulai dari pasase itu pembelahan dok. Jadi pembelahan ketiga ya sampai pembelahan. Kalau yang menarik ya dok dari hasil ini, grup yang sel yang saya berikan destruktif intervention Lagu-lagu ya gitu, destruktif itu ya. lagu-lagu yang destruktif itu dia sel ini rusaknya cepat dok, jadi nggak akan bertahan sampai pasase 6 aja, Gitu 6 ya. dan 7 tuh udah banyak sel yang mati gitu. Kalau yang di grup yang di tengah, yang dikasih murotal tadi, itu dia bisa berkembang sampai pasase 21 dok, gitu, Oh, jadi tadi 20-21. destruktif sampai 6, Iya, udah banyak rusak, ini bisa bertahan iya, sampai periode generasi ke sampai 21. 20 pembelahan ke 20 kali gitu, 20 kali, Masya 21 kali. Allah. Yang kontrol tadi itu yang memang normalnya yang kita tahu sebagai peneliti bahwa sel ini tuh biasanya di pasase 14-15 gitu, Wah, batas Masya Allah. maksimalnya kayak Masya gitu. Allah. Sip, Dokter Arif. Nanti kita Iya, ada kajian khusus ini sama Dokter Arif. Bagaimana biologi seluler dipengaruhi oleh lingkungan eksternal diantaranya. ada mangga Ya, dokter, mangga. baik. Mohon. Nanti kita bahas lebih dalam Mohon. lagi, Dokter Arif. Ini menarik, Dokter Arif. Ya. Kita Nah, ini harus. kembali lagi, Dok, hubungannya ke stres tadi, Dok. Nah, di sini saya Ya, ya, ya. semakin yakin ya, Dok ya, terutama untuk saya pribadi gitu. Memang uji coba tadi itu hanya ya kan kalau misalnya kita melakukan eksperimen seperti itu kan kita agak sulit untuk bisa publikasi ya, Dok ya, Ya, karena ya, kan ya, ya. paling yang percaya seperti ini hanya peneliti dan itu harus modalitas yang memang Ya, ya. dibuktikan di level seluler segala macam, kan dananya agak besar dan juga agak sulit diterima untuk kalangan kaum saintis barat ya dok ya Ya, gitu. ya, ya, ya. Tapi ini sih saya melakukan eksperimen ini itu hanya untuk pribadi sih dok sebenarnya Ya, gitu. ya. Jadi kebetulan saya punya kesempatan, saya melakukan itu, saya melihat observasi, oh kok seperti ini gitu. Tapi memang sayangnya saya tidak lakukan pemeriksaan di level mRNA atau protein gitu ya. Mudah-mudahan nanti dok, Oksigennya kalau enggak. saya punya institusi sendiri mungkin. Gitu. Iya, ya. Nanti kan ada Gitu. Arif Institute nanti. Mohon. Nah, Ya, sekarang kita ngobrol ke pencegahan ya dok ya. Jadi tadi ya, kan ya. kita udah cerita tentang faktor resiko klasikal, non klasikal gitu ya. Terus ada yang baru juga tentang Ya, mengenai sedentary life, health diet atau makanan yang tidak sehat dan stres. Nah, bagaimana nih pencegahannya gitu? Memang kalau kita lihat dok dari pencegahan itu kita mulai yang dari faktor klasik tadi dok. Jadi kita blok semua dok. Kayak misal diabetes itu pasien-pasien diabetes ini dia kalau bisa HbA1c-nya itu kurang dari 6,5% Jadi gitu. HbA1c teman-teman pemeriksaan dari darah yang Mohon, menunjukkan kadar glukosa ya kurang lebih 120 mohon, hari. Jadi itu yang diukur mohon, ya betul dokter, HbA1c ya. mohon. Ya silakan Nah ini Dokter. harus, ya ini jadi dengan level di bawah 6,5 ini, data menunjukkan komplikasinya menjadi jauh lebih rendah dokter Ya, dibandingkan bisa menurunkan ya. kalau dibandingkan kalau lebih dari 6,5 bahkan lebih dari 7. Nah, bagaimana dengan berat badan? Nah, berat badan yang memang optimal itu di 20-25 dokter untuk Iya, body iya, mass index body atau mass indeks massa index. tubuh.
Jadi body Mohon. mass index itu teman-teman, jadi diukur dari tinggi badan, kemudian berat badan. Mohon. Silakan masukkan rumusnya ya. Mohon. Tapi ini menarik dok tentang Ya. overweight. Jadi sekarang kebetulan saya juga gabung di grup kardiometabolik ya dok. Jadi Hmm. di Unpad di Bandung ya. Jadi ada beberapa universitas gitu gabung di grup ini dan kita mendiskusikan bahwa ternyata eh, BMI ini juga memang penting. Tapi kan banyak ya dok ya orang kurus Ya. BMI-nya itu normal. Ya. Tetapi lemaknya itu banyak ngumpul di perut gitu, seperti Oh, itu. jangan nyindir Dokter Arif, jangan begitu. Dokter Arif pernah ketemu saya. Kayak gitu. Jadi memang ini juga jadi seperti ini namanya normal weight, tapi secara metabolik unhealthy Iya, dok. iya, Nah iya, ini iya. sekarang banyak banyak diskusi dok di sini gitu. Hmm. Banyak diskusi bahwa oh ternyata walaupun dia secara berat badan itu normal atau Ya, normal weight, tapi dengan adanya lemak yang terfokus di daerah tertentu, misalnya di perut, itu menjadi secara ya. metabolik unhealthy atau tidak sehat gitu. Waduh, ini mah Gitu. harus di rumah. Kang Baruk, hati-hati itu Kang Baruk. Iya, 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 iya. Gitu. Baik, Nah, baik, baik. sekarang kolesterol. Nah, kolesterol juga sekarang bergeser, Dok. Tadinya Hmm. itu di bawah 100, Ya. terus turun ke bawah 70. Nah, sekarang turun lagi di bawah 55, Dok, untuk kolesterol LDL Oh, LDL, gitu. kolesterol total ya. Bukan, Dok, gitu. Ya, ya. Jadi kita kalau periksa kolesterol, kita fokuskan ke LDL aja, Ya, Dok, gitu. LDL. Karena memang ini yang Kalau HDL penelitiannya banyak. sekarang nggak jadi ini HDL tuh, nggak jadi Nah, balad kita HDL. betul. Jadi kolesterol itu ada total, ada HDL atau dibilang kolesterol yang baik gitu ya. Kolesterol LDL, kolesterol yang jahat atau yang kurang baik, dan trigliserida. Nah, semua faktor jenis-jenis lemak ini punya fungsi masing-masing gitu. Kalau HDL itu ibaratnya sebagai scavenger dok, jadi dia Hmm. yang mengambil semua kolesterol yang berlebih dalam tubuh. Jadi Ya, HDL ini berarti kalau dia bisa pembersih begitu ya. tinggi, mohon gitu. Tetapi ada yang menarik dok sekarang. Ya, Itu ada paper yang keluar di tahun 2020 ya. ya, Ternyata HDL yang tinggi pun ya. itu jadi tidak selamanya itu sesuatu yang baik dok gitu. Hmm. Jadi HDL yang terlalu tinggi pun ternyata itu menjadi faktor resiko juga gitu. Ya, ya. Jadi segala dibersihkan, Gitu. akhirnya sel-selnya juga mungkin ngelecet gitu atau gimana tuh ya? Nuhun gitu Ya, dari ya, dari ya. data seperti itu. Nah, itu dari kolesterol. Kemudian dari tekanan darah. Nah, ini Ya, tadi yang kita diskusikan bahwa memang secara general itu kurang dari 140/90 dok ya, gitu. betul. Tapi tetap targetnya itu kurang dari 130 dan kurang dari 80 dokter Kurang dari gitu. 130 untuk yang atasnya, teman-teman Sistolnya di ya. atasnya dan Ya, di bawah diastol bawahnya itu kurang dari kurang dari 80. 90. Mohon. 80 ya. Untuk betul. Untuk pasien-pasien yang di atas 70 tahun, Hmm. itu targetnya kurang dari 140 sampai 130 kayak Kurang gitu. dari 140. Ya, baik. Iya, seperti itu. Nah kemudian merokok justru udah jelas ya, Dok, ya itu big Ya. no-no aja pokoknya. Kan merokok teh itu, Dokter Arif, merokok teh herbal katanya, kata perokok mah. Bukannya kembali ke alam katanya. Ini merokok Sayangnya herbal loh. datanya berkata sebaliknya, Dokter. Iya, iya, iya. Nyari bako teh tanaman, saudara-saudara, tidak semua tanaman baik. Ya, Nah, Mas. ini juga ya, jadi memang perokok ini jadi dilema yang cukup signifikan itu kayak terutama di daerah-daerah Asia Tenggara. Kalau di Eropa itu sekarang udah jarang banget dok orang yang ngerokok, justru saya lihat ya dok ya gitu. Jarang ya. Karena Iya mungkin gitu. di sana pedagang asongannya udah nggak ada kali ya. Mungkin dok, menurut Dokter Arif, gitu. nih yang dikatakan resiko ini makin meningkat berapa batang per hari? Ada nggak penelitiannya? Iya, jadi sebenarnya kalau dulu kan saya juga nerimanya dok ya informasi waktu saya belajar teh itu mulai dari 2 batang sampai 5 batang. Tapi ternyata dok ya, dulu tuh sempat
dibilangnya satu pack gitu ceritanya dulu ya dok ya, dulu kalau terus bergeser ke 10 batang, bergeser ke 5 batang, bergeser ke 2 batang. Kalau sekarang sama sekali nggak boleh dok gitu. Jadi memang Oh, sekarang itu pokoknya apa ya dok ya? berharap ya dokter Arifnya, fatwa dari dokter Arif tanya dari segi jantung gitu ya. Iya, Mohon iya, iya, gitu. iya. Jadi memang nggak ada toleransi lah dok untuk rokok ini. Hmm. Kalau kalau dari data dok ya, kita Ya, kita ya. ini Baik, bahkan satu batang pun dianggap udah faktor resiko dok kayak gitu. baik, baik. Nah, Nah, yang jadi mm, problem, dokter Arif, mungkin nanti perokok mm, pasif ya. iya iya Ya, betul dok. Itu memang betul. memang data ada sih dok penelitian tentang tentang perokok pasif ya dok ya. Ya, Walaupun baik. tidak sebanyak perokok aktif ya dok ya kayak gitu. Jadi teman-teman, bagi para perokok mungkin yang belum dapat hidayah, belum bisa menghentikan rokoknya, jangan berbuat zalim ya, karena asap rokok yang dikeluarkan oleh teman-teman yang merokok itu pun bisa membawa kemudaratan bagi orang lain. Kalau kata AA mah kalau ngerokok udah aja pakai kantong plastik, isap sendiri gitu ya, biar kan biar kenyang gitu ya. Bukan mendiskreditkan teman-teman yang ngerokok. Terus terang aja, kalau Hmm. ada di fasilitas umum atau di area publik begitu ya, ada yang ngerokok, saya tuh nggak ridho, dokter Arif. Betul, saya nggak ridho mengisap asap seperti itu. Dan ketika ada kejengkelan dalam hati, hati yang tidak ridho itu bisa jadi malapetaka. Iya, Itu benar. perbuatan zolim menurut saya ya. Nah, kalau Iya. menurut Ustadz Faruk nanti gimana tuh? Mungkin nanti bisa menyampaikan ulasannya. Iya, dokter Arif, maka dilanjut, dokter Arif. Iya. Dan yang terakhir kita bahas tentang risk factor ini tentang faktor Hmm. keluarga ya dok ya tadi. Hmm. Kalau laki-laki atau saudara kandung atau orang tua Ya, yang memang ada penyakit jantung, kalau wanita kurang dari 45, kalau laki-laki itu kurang dari ya, 55 tahun itu ya. dianggap sebagai faktor resiko. Dan ini Oh. memang dari data statistik ya dok ya gitu. Hmm. Seberapa besar sih Eh, dokter Arif, besar mana gitu ya faktor familial history ini dibandingkan ya. dengan faktor-faktor lain? Oh, justru faktor-faktor yang lain dok, kalau saya lihat ya dok ya, dari penelitian-penelitiannya. Jadi sebenarnya faktor risiko tuh eh, itu bakat ya dok. Jadi bisa jadi nggak jadi itu ya tergantung dari lifestyle kita dokter Hmm, hmm, gitu. hmm, Jadi hmm. pak misalnya orang tuanya punya diabetes kan, anaknya punya risiko diabetes sekitar Ya, 2-3 kali lebih tinggi ya. dok ya Hmm. gitu. Tapi itu tuh bisa aja nggak jadi kalau Betul, misalnya betul. pasien itu atau anaknya punya Hmm. pola hidup yang sehat Betul, gitu. betul. Hmm. Jadi Mohon. maksudnya, jadi teman-teman nggak usah minder juga kan, kita nggak bisa Mohon. milih nih orang tuanya. Oh ini bapak kan jantung, saya ganti ya bapaknya, kan nggak bisa. Jadi Iya, iya bisa betul. itu. Jadi Nggak selalu faktor-faktor seperti risiko, itu. faktor risiko walaupun ada, belum tentu akan terjadi Persis, jika kita betul, mempunyai lifestyle yang sehat gitu ya. betul, Dokter Arif ya. betul dok. Ya, Mhm. mangga silakan dokter Arif. Nah, Ada waktu 5 menit. sekarang bagaimana dengan olahraga nih dok? Nah, ini menarik dok. Jadi Hmm. saya sebenarnya ingin memfokuskan di olahraga dok Ya, betul, untuk betul waktu yang dokter Arif. singkat ini ya dok ya, gitu. Jadi sederhananya adalah rekomendasi itu dok untuk Ya. physical activity atau exercise itu di 150 sampai 300 menit untuk yang moderate intensity. Apa itu moderate? Nanti kita akan jelaskan di slide berikutnya. Ya. Untuk yang vigorous atau yang agak 150 berat, menit gitu ya, berarti 2 jam, ya 3 jam gitu ya, 4 mohon, jam. Hmm. mohon. Jadi kalau 150 menit kita bagi setengah jam berarti kan 5 hari seminggu ya dok ya, gitu Oh, per minggu minimal itu teh? per minggu dokter Oh, per ini teh. minggu. Oh, week Mohon. ya, 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 ya. Iya, per Per minggu. minggu. Jadi antara apa setengah jam sampai Hmm. 1 jam selama per hari, Hmm. dan 1 minggunya itu kalau dibagi itu sekitar 5 hari dokter kayak Ya, gitu. 5 hari setengah jam. Jadi olahraga yang sehat Moderat itu, yang olahraga sehat. yang baik itu dari berdasarkan waktu tuh kalau kita bagi per hari setengah jam sampai 1 jam per hari dan dilakukan 5 hari dalam 1 minggu gitu. Atau nggak terlalu lama gitu, Mbak Dokter Arif ya? Mohon, ini ada penjelasannya kenapa Oh. ini direkomendasikan dan jangan terlalu berlebihan. Nah, ini menarik dok. Nanti di slide berikutnya. Jadi 70 kalau untuk yang vigorous gitu atau Vigorous aerobic gimana physical Dokter Arif? activity
mohon, ini 75 sampai 150 menit per minggu. Gimana itu teh olahraga vigorous teh? Nah, vigorous itu yang aerobik dok. Jadi nanti kita lihat Gitu di ya, slide loncat-loncat gitu. berikutnya. Ya. Mohon, nanti ada jenis-jenisnya dok di slide berikutnya. Baik. Nah, kemudian kalau misalnya nih dok, ada rekan-rekan semua, sobat-sobat MKTV, MK, pendengar semua di sini, kalau waduh saya tuh nggak bisa yang moderate juga, nggak apa-apa. Yang penting dibiasakan aktif dok. Jadi jangan sampai tidak aktif gitu, jangan sampai cuma duduk aja kayak gitu. Jadi harus dibiasakan aktif pun itu dia dapat dari datanya dapat menurunkan resiko dari penyakit kardiovaskular yang menyebabkan kematian dan menyebabkan penyakit jantung tadi gitu. Jadi aktif aja tuh udah bisa mengurangi resiko dokter gitu. Aja ya. Iya gitu. Seperti itu. Kalau memang ada alasan tertentu kan kadang-kadang ada pasien ya dok ya. Saya cuman, aduh dok, saya tuh nggak bisa olahraga karena apa? Ini asam urat tinggi, jadi lututnya itu bermasalah dok, gitu. Lutut kakinya itu bermasalah gitu. Jadi olahraga tanpa lutut nantinya ya, yang penting ya. Iya gitu. Jadi asalkan dia tetap aktif itu juga bisa gitu mengurangi. Dan kemudian resistant exercise ini juga jadi salah satu yang direkomendasikan dok dari guideline preventif di kardiovaskular ya dok ya. Jadi resisten itu ada dibagi 3, isotonik, isokinetik, isometrik. Kalau isotonik itu contohnya kayak push up dok gitu. Ya itu juga dianjurkan ya. Dokter, ente dianjurkan. Terus kayak push up. Kan kalau kita di SSG dulu dok ya, saya jadi ingat lagi dok, memang kenangan saya tentang SSG itu agak samar-samar ya dok ya, karena udah lama pisan. Tapi selalu ada core memory kan dok, jadi core memory itu kayak push up tuh, terus lari bawa beban, terus ya sampai kita waktu itu kerancang pasti kan gitu. Kira jadi sehat nggak untuk jantungnya? Ya, justru dengan seperti itu tuh di usia muda teh bagus dok, tapi ada batasannya. Nah itu nanti kita akan bahas dok di slide berikutnya. Bentar dokter Rip, saya nyambung sedikit. Jadi ada batasan dan menurut kita itu batasannya itu adalah individual gitu ya. Iya, betul. Tiap orang itu tidak sama. Nah pada pelatihan-pelatihan tertentu, pada kalau di sekolah itu misalnya ekstrakurikuler tertentu, sering kita itu menyamakan. Misalnya nyali semua 7 km begitu ya. Nah, saya kemarin membidangi salah satu olahraga tertentu, Dokter Arif. Kita ukur bagaimana kemampuan individu, bagaimana denyut jantung awal gitu ya. Jadi setiap individu itu mempunyai latihan yang berbeda-beda. Itu teman, jadi jangan sampai latihan olahraga yang tadinya itu pengen jadi bugar malah jadi malapetaka ya. Betul. Nah itu datanya lumayan cukup lengkap dok nanti di slide berikutnya. Ya. Nah kemudian kalau untuk isokinetic exercise itu yang sepeda statis dok gitu, itu juga bisa. Terus kemudian planking itu untuk isometrik. Saya juga pernah dengar nih ada beberapa guru kita di Unpad, beliau misalnya heart attack ketika sepeda statis tuh dokter Arif. Jadi mungkin batasan juga mesti kita ini ya. Iya, jadi ada cara menghitungnya dok ya, dari denyut nadi kayak gitu, dari tensi mohon kayak gitu. Nanti kita diskusi di slide berikutnya. Nah yang menarik dok, karena kita sekarang di zaman yang memang teknologinya udah cukup lumayan ya dok ya gitu. Nah wearable activity tracker atau wearable fitness tracker ini penting dok. Jadi kayak smartwatch atau yang bisa menghitung heart rate dok yang paling penting. Iya, itu sangat membantu dok. Ya ketika jalan tahun ini 140. Iya, betul. Karena kan sekarang tuh olahraga yang baik itu sebenarnya berdasarkan heart rate dok. Kalau kita gitu ya. Iya, jadi ada penghitungannya khusus. Makanya tadi itu individual gitu. Betul. Jadi jangan menyamakan ibu, bapak, pelatih ya dimanapun berada. Jangan menyamakan porsi latihan pada semua individu karena mereka mempunyai basic yang berbeda. Kemampuan jantung yang berbeda sehingga yang tadinya ingin membuat anak didiknya itu menjadi sehat malah ini jadi malapetaka.
Maka Dokter Betul. Arif, lanjutkan, Iya. silakan. Nah ini dok, jadi pertanyaan dokter, apa sih sebenarnya moderate physical exercise ya dok ya, gitu, apa vigorous? Kalau moderate itu dok, yang memang range-nya 3-6 match, yaitu kayak seperti berjalan dok, kayak kita jalan pagi Ya, gitu, yang kecepatannya paling cuma 6 km per jam, seperti itu. 6 km per jam sih itu kayak jalan sedang ya dok ya, sedang cepat ya, kayak gitu, gitu. Terus kemudian, baiknya berapa untuk per hari itu? nah jadi kalau misalnya yang paling sederhana dok, saya sering resepkan olahraga ke pasien saya itu memang dimulai dengan jalan pagi. Jadi gini dok, olahraga yang baik itu sebenarnya konsisten dok. Ya, istiqomah gitu Konsisten ya. ini, waktunya konsisten, frekuensinya konsisten, endurance-nya konsisten, terus tipe olahraganya juga konsisten gitu. Maksudnya apa? Misalnya contoh dok, Dokter Asep gitu, olahraga jalan kaki seminggu 5 kali misalnya dok ya gitu. Terus setiap pagi setengah jam atau sampai 1 jam itu konsisten terus dok gitu. Misalnya dari jam 6 sampai jam 7 gitu misalnya. Nah, jangan dirubah-rubah dok jamnya teh. Jadi kalau jam 6 sampai jam 7 lakukan itu terus konsisten. Mohon. Ini ada kenapanya. Penting. Kenapa? Karena tubuh kita, di dalam tubuh kita itu kan, dalam sel itu kita punya namanya organel. Jadi dalam sel itu punya organ juga dok, namanya organel. Nah, itu ada mitokondria. Nah, mitokondria ini dia ibaratnya PLN dok, yang menghasilkan energi kalau di kita teh gitu. Kalau sel kita terbiasa dengan keteraturan, kan kalau namanya PLN tuh ada energi yang diproduksi, tapi kan ada asapnya dok ya, gitu. Nah, asap ini radikal bebas dok, kita namakan gitu. Mohon gitu. Jadi kalau radikal bebas ini dok, itu kalau misalnya kita melakukan ini secara konsisten dan dilakukan di atas 45 hari dok ya, ini saya ngambil patokan 45 hari ini karena saya mengacu ke ekspresi gen dok yang dilakukan, yang dia nanti akan permanen dok gitu. Jadi setiap kali kita melakukan suatu stimulus dalam tubuh kita, itu ada yang berubah dok, sampai di level DNA gitu. Dan itu akan menjadi permanen gitu. Nah, dokter melakukan jalan pagi setengah jam, jamnya sama, harinya sama, tipe olahraga jalan pagi gitu, lakukan secara konsisten. Mulai dari 1,5 bulan sampai 2 bulan itu, tubuh kita akan sangat efisien dalam menghasilkan energi dok. Satu, dan juga sangat efisien dalam memanfaatkan molekul untuk dijadikan energi, dan juga zat sisanya dok gitu, radikal bebas tadi gitu. Kenapa radikal bebas ini penting? Karena radikal bebas ini dia bila berlebihan akan menyebabkan satu, kematian sel, kedua mutasi, sehingga sel itu bisa menjadi sel kanker dok gitu. Mohon gitu. Jadi penting konsisten itu gitu. Nah, kembali lagi ke jenis olahraganya. Olahraganya tadi jalan pagi, kalau moderate dok ya jalan, terus membersihkan begitu ya. Mohon. Kemudian membersihkan rumah tuh dok, kayak jendela, vakum, mengepel, nah itu juga masuk tuh dok ke sini moderate tuh, kayak gitu. Jadi nggak hanya yang diniatkan olahraga begitu ya? Mohon. Atau terus olahraga ya, sambil ngepel juga niatkan olahraga. Mohon dok, gitu. Apalagi sambil zikir dok. Saya pernah ini Dokter Arif, waktu tugas di kampus gitu ya. Pernah membuat tulisan bagaimana pengaruh niat, jadi intention ya, terhadap ekspresi gen, ekspresi protein begitu ya. Ternyata itu saya cuma jurnal review aja, nggak kayak Dokter Arif. Saya jurnal beberapa jurnal, ternyata niat itu juga berpengaruh bukan hanya pada sistem pengaturan di otak, tapi sampai ekspresi gen itu.
Jadi Iya, saya juga percaya dok kalau itu mah. ketika kita niat misalnya ngepel, udah aja niat ngepel sambil niat olahraga juga gitu ya. Mohon, mohon, Gitu. mohon dokter, benar-benar pisan. Jadi ya itu dok, tadi kembali lagi ke jenis olahraga. Ini yang disebut dengan moderate dok. Sampai badminton juga itu masuk ke moderate, tapi badminton yang tidak kompetitif ya dok ya. Badminton Oh, yang betul, hanya untuk hiburan santai. begitu ya. Bukan hanya Iya, bukan gitu. untuk perlombaan gitu ya. Ya, jadi yang santai lah gitu. Terus Basket tenis gitu ya. yang double juga, tenis santai, tidak kompetitif, Mm-mm. itu masuk ke moderate. Nah, Baik. vigorous apa tadi dok? Seperti hiking, jogging dok, 10 km per jam itu vigorous gitu, lari Ya. gitu. Shuffling ini dok, apa? Kalau kira kita mah nyangkul dok, gitu. Oh, Ibaratnya gitu. itu berat ya, Mas. Iya gitu. Terus apa carrying heavy load ini kita ngangkat apa Beban. barang yang berat gitu. Ha. Terus apa cycling ini atau bersepeda. Nah ini Ya, ya. menarik dok. Jadi cycling ini dok ya kan sekarang jadi tren ya dok. Benar Ya, nggak? Gitu. Apalagi sejak zaman pandemi kan orang banyak ya. aware ya sama kesehatan gitu. Tetapi saya tuh banyak ya dok ya menerima pasien-pasien yang serangan jantung itu justru lagi bersepeda. Ya, Sebenarnya kita tidak boleh menyalahkan sepedanya Arif, sih ya, nanti gitu. kita bahaslah urusan bersepeda mah. Karena Mohon, bersepeda itu kegemaran guru kita. iya, Bersepeda yang aman bagi jantung. Ya, Pak mohon, Arif ya. mohon, mohon dokter, mohon. Nah ini nanti kita bahas khusus deh, boleh setuju Tapi saya. itu 22 kilometer per jam ya. Mm-mm. Itu bukan e-bike. Kalau pakai e-bike, sepeda listrik berarti nggak berlaku ya. Iya kalau ini baik, iya Ya, ya. itu mah dibantu Normal ya. Kayak road bike kayak gitu ya. Iya, Mohon. iya, baik-baik. Punten, punten. Gitu. Terus Hmm. main basket, main bola, tenis yang single itu juga termasuk salah satu contoh yang vigorous. Nah, Baik. ini sekarang yang mau saya ingin Ya, kita diskusi bentar, yang bentar. selanjutnya. Oh, Teman-teman semua, tepat di jam 6, bagi sahabat-sahabat semua yang bergabung di MKTV ataupun yang bergabung di radio MPFM, barangkali ingin melihat tayangan ini lebih lanjut, silakan bergabung di Zoom. Silakan, ada di Zoom-nya Kang Faruk, punten, link Zoom-nya ataupun kode Zoom-nya. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa melanjutkan ya, olahraga yang lebih baik itu kayak gimana, makanan yang baik itu yang bagaimana, silakan untuk bergabung di Zoom. Karena untuk di MKTV kita akan berakhir pukul 6.00. oh gitu. Mohon dokter. Sahabat semua silakan bergabung di Zoom untuk pertemuan di MKTV dan pertemuan di medsos AG. Mungkin kita akan akhiri pada saat ini. Kami mohon pamit, semoga bermanfaat. Silakan ikut di Zoom ya bagi yang ingin terus. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini penerusnya. Ketua Yayasan Indonesia Mengaji menyampaikan 65% dari jumlah penduduk Indonesia beragama Islam tidak bisa membaca Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Data lewat Republika 147,5 juta umat Islam di Indonesia belum bisa membaca Al-Quran atau buta huruf Quran. Departemen Agama mencanangkan minimal 5 juta mushaf diperlukan di Indonesia ini setiap 1 tahun. Dan DT Peduli sebagai tahap awal mencetak 20.000 mushaf untuk diwakafkan kepada masyarakat di pelosok negeri karena banyak masjid yang sudah rusak Qur'annya atau tidak punya Qur'an, dan ini ladang amal bagi kita semua. Ayo sahabat-sahabatku sekalian, kita menjadi orang yang berada di barisan paling awal dalam berwakaf mushaf Al-Quran untuk negeri bersama DT Peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berwakaf Al-Quran ke pelosok negeri plus pelatihan membaca Al-Quran. Wakaf Al-Quran plus raih pahala mengalir abadi. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam
sangat serius untuk menjaga kelestarian alam rahmatan lil alamin. Dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.